Halo semuanya, para pejuang PTN, kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kakak akan memberikan informasi kepada kalian tentang poin-poin penting pada peluncuran SNMPTN, UTBK SBMPTN 2021 oleh LTMPT pada tanggal 4 Januari 2021. Di tepat tanggal 4 Januari 2021, pukul 10.00 LTMPT meluncurkan SNMPTN UTBK SBMPTN tahun 2021. Secara resmi dibuka oleh Prof. Ainun sebagai Ketua Kemendikbud, Sekjen Kemendikbud, lalu ada Prof. Nizam, itu Dirjen Dikti, Prof. Jamal, Ketua MRTNI, dan ada Prof. Nasih, itu Ketua LTMPT. Nah, beliau berempat sudah secara resmi meluncurkan sistem seleksi PTN 2021. Jadi, mulai 4 Januari ini kalian sudah bisa secara resmi mengikuti prosedur-prosedur untuk mendaftar di PTN. Nah, poin-poin penting apa saja itu yang disampaikan oleh beliau berempat ini, kakak sudah merangkumkan khusus untuk kalian. Kita simak yang pertama, bahwa semua siswa angkatan tahun 2021 bisa mendaftarkan akun LTMPT mulai 4 Januari 2021 baik yang eligible maupun tidak. Nah, jadi sudah kita ketahui ya bahwa SNMPTN itu pendaftarannya dimulai tanggal 4 Januari ini. Nah, dimulai dengan membuat akun LTMPT. Nah, dijelaskan di sini bahwa ternyata tanggal 4 Januari ini tidak harus yang lolos kuota SNMPTN yang bisa mendaftarkan akun LTMPT. Kalian yang tidak masuk kuota SNMPTN atau yang tidak eligible, istilahnya, kalian sudah bisa mendaftar. Jadi silahkan sekarang disiapkan langsung mendaftar akunnya LTMPT. Sudah dibuka. Silahkan buka aja webnya ltmpt.ac.id. Bagi kalian yang merasa kebingungan cara mendaftarnya seperti apa, nanti silahkan disimak di video kakak tentang tutorial membuat akun LTMPT. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu bahwa semua sekolah vokasi di universitas yang memiliki program D4 maka mengikuti sistemnya LTMPT. Nah, jadi sudah secara resmi nih LTMPT itu mengakomodir semua ya, baik PTN ya maupun Politeknik Negeri. Semua yang ada program D4-nya. Jadi Politeknik Negeri yang ada D4-nya maupun PTN yang ada D4-nya semuanya sekarang mengikuti sistemnya LTMPT. Mungkin kalau kita kenal dulu ada seleksi khusus ya, seleksi khusus untuk masuk D4 di PTN. Nah, mulai tahun ini semua PTN yang ada D4-nya semuanya bisa mengikuti sistemnya LTMPT, yaitu berarti kalian bisa mendaftar D4 ya untuk di PTN melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Yang ketiga, siswa bisa mendaftar SNMPTN dan SBMPTN dengan pilihan program yang berbeda. Misalkan S1 Sarjana dan pilihan keduanya D4 atau S1 Terapan. Nah, mungkin kalian ada yang bingung, apa sih bedanya antara Sarjana S1 ya dengan D4 atau S1 Terapan, itu bedanya apa? Nah, beda gampangnya ini aja, kalian kenal dulu ada SMA, ada SMK, gitu kan? Nah, kalau SMK, kalau di SMA dulu namanya SMK, ya sekarang namanya D4 atau S1 Terapan. Jadi D4 atau S1 Terapan itu lebih ke skill ya, skill bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan gitu. Tapi kalau sarjana lebih ke ilmunya ya, lebih ke ilmunya. Ya, sama persis kayak di SMA dan SMK ya. SMK lebih belajar ke prakteknya, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Kalau misalkan kalian SMK misalkan tata boga ya, bagaimana kemampuan tata boga kalian gitu kan. Misalnya perkantoran, bagaimana mengelola perkantoran gitu. Jadi lebih ke skillnya ya, tapi kalau sarjana itu lebih ke ilmunya. Nah, di sistem seleksi PTN tahun 2021 ini
LTMPT memberikan kelonggaran bagi kalian. Misal, kalian pilih pilihan pertama itu S1 boleh. Misalkan kalian ngambil misalkan pendidikan dokter. Nah, pendidikan dokter itu kan jelas S1 ya, sarjana. Terus pilihan keduanya kalian boleh milih D4 terapan. Misalkan kalian ambil teknik informatika gitu ya, teknik informatika tapi yang D4 ya. Atau kalian ambil perkantoran ya, perkantoran yang D4. Nah, itu bisa jadi ya, bisa saja kalian milih satunya S1, yang keduanya D4. Lalu pada SNMPTN bobot SMK lebih tinggi jika mendaftar di politeknik yang sesuai dengan jurusannya. Nah, sudah kita ketahui juga ya bahwa tahun 2021 ini LTMPT itu sudah menggandeng politeknik negeri. Jadi semua politeknik negeri yang ada D4-nya mengikuti sistemnya LTMPT. Nah, maka dari situ LTMPT memberi memberi perlakuan khusus bagi kalian yang anak SMK. Anak SMK kalau ikut SNMPTN mendaftar di politeknik peluangnya jauh lebih besar karena bobotnya di sini lebih besar. Nah, berbeda kalau kalian SMK pengen masuk ke UI misalkan. Nah, itu kemungkinannya kecil ya, kemungkinan kecil. Jadi sekali lagi ini memberi kesempatan spesial bagi kalian untuk anak SMK. Silahkan pilih saja di SNMPTN itu di politeknik sesuai dengan jurusan kalian. Sekali lagi untuk SNMPTN ya, spesifik, bukan SBMPTN. Kalau SBMPTN itu murni pure nilai, jadi nggak ada hubungannya kalian dari SMK maupun dari SMA. Lalu yang kelima, top 1000 sekolah digunakan sebagai data valid oleh para rektor untuk menentukan indeks sekolah. Nah, sudah pernah jelaskan juga sama Kak Akib ya ini tentang penilaian di SNMPTN itu menggunakan indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu salah satu kriterianya atau penilaiannya menggunakan top 1000 nilai UTBK tahun lalu atau tahun 2020. Nah, bagi kalian yang belum tahu SMA kalian itu masuk ranking berapa, ya, silahkan simak video Kak Akib yang tentang pembahasan top 1000 sekolah yang berdasarkan nilai TPS UTBK tahun kemarin. Ya, ada 5 poin penting. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Itu STAN hanya meminta data hasil skor dari UTBK Sosum, namun belum dijabarkan lebih jauh. Nah, sekali lagi, STAN itu mensyaratkan nilai skor UTBK Sosum. Nah, tapi LTMPT tidak menjelaskan secara detail apakah untuk masuk STAN itu cuma dilihat UTBK-nya, ataukah nanti ada tesnya lagi, terus bobotnya berapa. Nah, LTMPT memang belum menjelaskan. Yang pasti, untuk kalian yang pengen masuk ke STAN, silahkan ikut UTBK Soshum maupun IPC, ya, atau campuran. Terus sekali lagi, kalian yang minat ke STAN, harus ikut UTBK Soshum maupun UTBK IPC. Yang ketujuh, siswa SMA dari jurusan IPA berpotensi memilih jurusan Soshum saat SNMPTN. Karena jumlah siswa SMA IPA lebih banyak daripada siswa EPS dan bahasa. Maka siswa SMA IPA memiliki kemungkinan untuk masuk di jurusan Soshum. Nah, kemarin ditanyakan ya, pas sosialisasi itu, boleh nggak sih lintas jurusan? Jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh. Tetapi lebih direkomendasikan untuk anak IPA yang pindahnya ke Soshum atau IPS gitu ya. Ini untuk SNMPTN ya. Sekali lagi untuk SNMPTN itu boleh lintas minat, tapi sebenarnya yang disarankan lintas minat itu anak IPA ngambilnya ke IPS atau bahasa. Nah, tapi anak IPS itu tidak dianjurkan untuk ngambil saintek. Kenapa? Karena ya coba bayangkan kalian anak IPS gitu ya, belum nggak belajar sama sekali tentang fisika, kimia, biologi, tiba-tiba kalian kuliah harus belajar fisika, kimia, biologi yang sangat susah. Ya, jadi LTMPT sudah mewanti-wanti dianjurkan kalau anak IPS tidak lintas minat. Artinya dia IPS ambil saintek itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau anak IPA ngambil Soshum,
itu masih mungkin diterima gitu ya, potensinya jauh lebih besar. Sekali lagi ini untuk SNMPTN. Kalau SBMPTN gimana? Kalau SBMPTN itu sekali lagi itu pure kemampuan kalian mengerjakan soal-soal UTBK. Jadi nggak ada hubungannya kalian dari IPA, dari IPS maupun dari SMK, tidak ada hubungannya. Gitu ya. Yang ada hubungannya ya nilai kalian. Kalau nilai kalian itu bagus, ya kemungkinan kalian bisa diterima. Selanjutnya, kuota SNMPTN pada setiap universitas minimum 20%. Sehingga sangat mungkin rektor akan menambahkan kuota, misalkan 22% atau 25%. Untuk mengantisipasi siswa yang tidak jadi mendaftar. Nah, ini SNMPTN itu minimum kuotanya 20% ya. Minimum ya, di sini ada kata minimum. Berarti lebih dari itu boleh ya. Bisa 22%, 25%, bahkan 30% mungkin saja, tergantung kebijakan dari masing-masing universitas. Tujuannya sudah dituliskan di sini bahwa untuk mengantisipasi bagi siswa yang lolos SNMPTN tapi tidak mendaftar atau tidak diambil. Sekarang poin selanjutnya yang ke-10. Lolos SNMPTN itu sama aja diblokir dari sekolah kedinasan yang memerlukan data skor UTBK. Nah, ini sekali lagi, bagi kalian yang sudah lolos SNMPTN tahun berapapun, mau tahun 2021, 2020, 2019, kalian tidak bisa mengikuti UTBK. Nah, nggak ikut UTBK berarti nggak bisa daftar SBMPTN dan tidak bisa mendaftarkan sekolah kedinasan yang menggunakan skor UTBK. Contohnya STAN ya. Kalau STAN sudah resmi itu mengumumkan secara resmi bahwa STAN itu harus menggunakan nilai skor UTBK, TPS, SOSUM maupun IPC. Ya, hati-hati kalian yang ingin masuk ke kedinasan. Penting untuk diingat, untuk yang ingin masuk kedinasan dan ke luar negeri, lebih baik tidak usah mendaftar SNMPTN. Nah, ini ya, bagi kalian yang cita-citanya pengen masuk STAN, atau kalian yang pengen ke luar negeri, nggak usah ikut SNMPTN. Nah, daripada kalian nanti ikut SNMPTN, dan kalian itu diterima, ya udah kalian udah nggak mungkin ke kedinasan sama ke luar negeri, karena itu tidak bisa mendaftar tadi di STAN. Ya, karena STAN butuh nilai UTBK. Nah, jadi silahkan bagi kalian yang memang cita-citanya ke STAN atau pengen cita-citanya nanti kuliah ke luar negeri, lebih baik kuota SNMPTN kalian diberikan ke teman kalian yang benar-benar pengen masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN. Ya, kalian bisa serius saja bagaimana mendapatkan skor UTBK yang bagus. Ya, jadi kalau kalian nanti dapat kuota SNMPTN tidak harus diambil ya. Kalau kalian ragu ya, kalian belum yakin tentang pilihan PTN kalian ataupun kalian pengen masuk ke dinasan atau keluar negeri, lebih baik kuota SNMPTN kalian tidak diambil tapi diberikan ke teman kalian. Yang ke-12, seleksi SBMPTN dilakukan oleh para rektor berdasarkan hasil UTBK. Nah, ini juga ada catatan pentingnya bahwa LTMPT itu cuma mengumpulkan data, LTMPT itu cuma ngetes ya, LTMPT itu cuma menyediakan skor UTBK. Yang nyeleksi tetap dari para rektor ya. Para rektor itu memboboti masing-masing gitu ya, memboboti masing-masing dari prodi-prodi itu. Nah, jadi khusus ya SBMPTN ini yang menyeleksi nanti rektor. LTMPT cuma menyediakan data. Selanjutnya yang ke-13, jika sudah lolos SBMPTN maka tetap diperbolehkan mendaftar STAN dan diberikan kelonggaran. Nah, jadi yang nggak boleh sama sekali daftar STAN itu yang lolos SNMPTN. Ya, kalau yang SBMPTN, misalkan kalian nggak mau ngambil, gitu ya, nggak nggak apa-apa, nanti terus kalian ngambil di STAN itu masih bisa. Tapi kalau yang SNMPTN, kalau lolos SNMPTN dan diterima, itu harus diambil wajib, ya, wajib. Kalau nggak kamu ambil, ya otomatis kalian keblok, nggak dapat
skor UTBK, nggak bisa daftar STAN. Nah, sekali lagi dipikirkan baik-baik, yang kalian bercita-cita ke STAN itu disarankan memang tidak usah ikut SNMPTN gitu ya. Kalau SBMPTN boleh ya, supaya kalian punya nilai UTBK. Ya, itu poin ke-13. 14. Untuk tahun 2020 kemungkinan besar akan diadakan tes UTBK terlebih dahulu, baru bisa digunakan untuk mendaftarkan ke SBMPTN maupun sekolah kedinasan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tahun ini ya. Tahun ini itu daftar tes UTBK ya sama mendaftarkan SBMPTN pilihan prodinya itu berbarengan. Ya, berbeda dengan tahun 2019 ya, bahwa kita tes dulu baru daftar ke SBMPTN atau ke pilihan PTN kita. Tapi tahun ini kembali lagi seperti tahun 2020 berbarengan. Nah, di sini diberi sedikit bocoran ya, bagi kalian sekarang misalkan masih kelas 11 gitu ya, untuk tahun depan itu bisa jadi kembali ke 2019 kita tes dulu ya. Kita dapat skor nilai UTBK, setelah itu baru kita untuk mendaftarkan SBMPTN. Nah, ini keuntungan juga kalian ya yang sekarang mungkin masih kelas 11. Oke, itu ada 14 poin penting ya tentang pada peluncuran sistem seleksi PTN tahun 2021 oleh LTMPT tanggal 4 Januari tahun 2021. Bagi kalian yang masih bingung ya, masih bingung gimana sih cara daftar akun LTMPT, bagaimana sistemnya seperti apa, saya pengen masuk ke STAN, strateginya seperti apa, boleh kalian tuliskan saja di bagian kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Akib akan bahas satu per satu. Demikian dulu pembahasan dari Kak Akib. Silahkan kalau memang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak teman kalian yang mendapatkan informasi penting ini. Demikian dari kakak, semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.